Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiansah Arya Bima Perwira, NPM 2170065161094, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjawab UTS Manajemen Data. Nomor 1, jelaskan komponen organisasi, teknologi, dan manusia dari sistem informasi. Yang pertama, organisasi adalah untuk mencapai tujuan dari usaha dan bisnisnya. Fungsi dari organisasi manajemen adalah untuk mengorganisir, melaksanakan, merencanakan, dan mengontrol operasional perusahaan atau organisasi. Yang kedua, teknologi merupakan alat atau perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi. Komponen ini sangat penting karena tanpa adanya teknologi yang mendukung, maka sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan informasi tepat pada waktunya. Yang ketiga, manusia merupakan salah satu perangkat yang memiliki peranan yang sangat penting sebagai pengelola informasi. Oleh karena itu, hubungan antara sistem informasi dengan pengelolanya sangat erat. Nomor 2, jelaskan bagaimana organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk kepentingan kompetitif. Sistem informasi dapat membantu bisnis untuk mencapai keunggulan kompetitif karena sistem informasi menggunakan organisasi memiliki akses terhadap sumber daya khusus yang tidak dimiliki yang lain atau mereka mampu menggunakan sumber daya yang tersedia umum dengan lebih efisien biasanya karena pengetahuan dan aset informasi yang superior, yaitu dengan pendekatan. Yang pertama, model daya kompetitif Porter. Dalam model daya kompetitif Porter, posisi strategis organisasi dan strateginya bukan hanya ditentukan oleh kompetisi dengan pesaing tradisional langsungnya, tetapi juga dipengaruhi pemain baru di pasar, barang, dan jasa pengganti, pemasok, dan pelangganan. Strategi sistem informasi untuk berhubungan dengan daya kompetitif. Terdapat 4 strategi umum yang masing-masing sering dimungkinkan dengan penggunaan teknologi dan sistem informasi, yaitu yang pertama, kepemimpinan harga rendah. Sebuah sistem respon pelanggaran yang efisien secara langsung menghubungkan perilaku konsumen untuk distribusi dan produksi serta rantai pasokan. Yang kedua, ada diferensiasi produk dan menguatkan keakraban pelanggan, produsen, dan pengecer menggunakan sistem informasi untuk menciptakan produk dan layanan yang disesuaikan dan personal agar sesuai dengan spesifikasi yang tepat dari pelanggan individu. Yang ketiga, berfokus kepada peluang pasar. Yang keempat, pemasok. Yang C, dampak internet pada keunggulan kompetitif. Internet juga menciptakan kesempatan baru untuk membangun merek dan membangun dasar pelanggan yang sangat besar dan setia yang bersedia membayar premium terhadap merek tersebut. Contohnya, Yahoo, eBay, BlueNil, Red Envelope, Overstock.com, Amazon.com, Google, dan masih banyak lagi. Yang D, mode rantai. Nilai bisnis menyoroti kegiatan tertentu dalam bisnis di mana strategi kompetitif dan sistem informasi memiliki pengaruh yang kuat. Yang nomor 3, jelaskan bagaimana sistem informasi dapat mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Dukungan sistem informasi manajemen terhadap keputusan. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada pengguna organisasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Tahap pengambilan keputusan dalam hubungannya dengan sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama, tahap proses pengambilan keputusan, yaitu hubungan dengan sistem informasi manajemen. Yang kedua, pemahaman, yaitu proses penyelidikan mengandung pemeriksaan data. Sistem informasi harus meneliti semua data dan mengajukan permintaan untuk diuji mengenai situasi yang jelas.
Sistem informasi manajemen harus menyediakan saluran komunikasi sehingga masalah tersebut dapat ditangani. Yang ketiga, perancangan. Sistem informasi manajemen harus mengandung model keputusan untuk mengolah data dan memprakarsai pemecahan alternatif. Dan yang keempat, yaitu sistem informasi manajemen mendorong pengambilan keputusan dari hasil perancangan yang disajikan. Di sini ada dukungan sistem informasi manajemen terhadap pengambilan keputusan dikenal dengan sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau DSS. Definisi DSS dapat diartikan sebagai rangkuman sistem informasi, sistem komputer yang digunakan untuk membuat manajer membuat keputusan. Keuntungan dalam menggunakan DSS yaitu yang pertama, dapat menyelesaikan problem yang kompleks. Yang kedua, lebih cepat dengan hasil yang lebih dibanding dengan pengambilan keputusan yang intuisi atau mengandalkan perasaan. Yang ketiga, menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bagi manajer. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan kontrol dari manajer. Ada 3 langkah yang dapat dilakukan dapat membuat DSS. Yang pertama, mendefinisikan problem. Yang kedua, membuat model dengan DSS. Dan yang ketiga, menggunakan model tersebut untuk mendapatkan jawabannya. Nomor 4, identifikasi dan memberikan contoh dampak sistem informasi terhadap organisasi, aktivitas, bisnis, masyarakat, maupun individu. Identifikasi dampak sistem informasi terhadap organisasi, aktivitas bisnis, masyarakat, maupun individu. Sistem informasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari komponen manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja, serta memiliki data yang akan diolah menjadi informasi yang berguna dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan tertentu. Perkembangan teknologi informasi dan sistem informasi ini telah mengubah pola ekonomi, pola hidup, dan juga cara melakukan bisnis secara signifikan. Teknologi informasi di dalam kontribusinya memberikan dukungan kepada berbagai sektor kehidupan masyarakat seperti pada sebuah organisasi. Contoh dampak sistem informasi terhadap organisasi, aktivitas bisnis, masyarakat, maupun individu. Dampak positif sistem informasi pada organisasi. Yang pertama, memudahkan pekerjaan manajer dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, menjaga keamanan laporan dari suatu organisasi. Yang ketiga, menambah daya saing karena teknologi informasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang keempat, sistem informasi mempermudah organisasi untuk mencari supplier. Dampak negatif sistem informasi pada organisasi, yang pertama, derivative among exciting firms in the industry. Keberadaan sistem informasi yang bermanfaat meningkatkan daya saing masing-masing perusahaan dapat mengancam keberadaan suatu organisasi. Dalam kasus ini berlaku hukum alam di mana yang kuat yang akan bertahan. Yang kedua, the bargaining power of buyers. Sistem informasi memungkinkan organisasi kehilangan pelanggannya karena dengan adanya internet, pelanggan dapat melakukan pencarian dan perbandingan produk atau jasa secara online dengan mudah dan cepat. Yang ketiga, the bargaining power of suppliers. Sistem informasi memungkinkan organisasi kehilangan suppliernya karena dengan adanya internet, supplier dapat melakukan pencarian dan perbandingan organisasi yang lebih menguntungkan untuk melakukan kerjasama dengannya. Yang keempat, the threat of entry of new competitor. Sistem informasi memungkinkan organisasi kalah bersaing dengan pesaing baru. Karena dengan sistem informasi, pesaing baru dapat melakukan pemasaran secara online tanpa harus membangun toko untuk pemasaran. Dan yang kelima, the threat of substituted product of service. Sistem informasi memungkinkan organisasi mengalami kerugian akibat adanya substitute product or service. Dampak positif sistem informasi pada aktivitas bisnis.
Yang pertama, mengubah pengeluaran biaya. Yang kedua, meningkatkan efektivitas alur kerja perusahaan. Yang ketiga, meminimalisasi produk cacat. Yang keempat, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Yang kelima, peningkatan layanan ke pelanggan. Dan yang keenam, pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis antara lain internet banking, SMS banking, dan e-commerce. Dampak negatif sistem informasi pada aktivitas bisnis, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Dampak sistem informasi pada masyarakat maupun individu. Yang pertama, peluang bagi orang yang memiliki keterbatasan. Yang kedua, memudahkan pekerjaan manusia. Yang ketiga, mempermudah komunikasi antara manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dan yang keempat, menimbulkan pengaruh isolasi yang besar bagi individu yang akan berkembang pada psikologi individu yang merasa kesepian dan depresi. Dampak negatif sistem informasi pada masyarakat maupun individu. Yang pertama, kecemasan informasi, yaitu perasaan tidak nyaman yang ditimbulkan oleh kelebihan informasi. Yang kedua, komputerisasi juga menimbulkan peningkatan beban kerja bagi individu. Dan yang ketiga, maraknya penyebaran berita bohong atau hoax, cybercrime seperti penipuan dan lain-lain. 5. Berikan contoh pengaplikasian konsep dasar basis data dan prinsip pemrograman untuk mengembangkan sistem aplikasi. Sebelumnya, basis data adalah kumpulan tabel-tabel yang mempunyai kaitan antara satu tabel dengan tabel lainnya, sehingga membentuk suatu bangunan dapat menginformasikan suatu perusahaan atau instansi dalam batasan tertentu. Contoh pengguna aplikasi basis data dalam dunia bisnis. Yang pertama, bank. Pengelolaan data nasabah, akunting, semua transaksi perbankan. Yang kedua, ada bandara, pengelolaan data reservasi penjadwalan. Yang ketiga, universitas, pengelolaan pendaftaran alumni. Yang keempat, penjualan, pengelolaan data customer, produk, penjualan. Yang kelima, pabrik, pengelolaan data produksi, persediaan barang, pemesanan, dan agen. Yang keenam, kepegawaian, pengelolaan data karyawan, gaji, pajak. Dan yang terakhir, telekomunikasi, pengelolaan data tagihan, jumlah pulsa. Prinsip-prinsip pemrograman untuk pengembangan sistem adalah yang pertama, sistem yang dikembangkan adalah untuk pengguna di dalam dan luar lingkungan Institut Pendidikan Indonesia. Yang kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar, maka sistem investasi modal harus mempertimbangkan dua hal berikut ini. Yang pertama, semua alternatif yang ada harus diinvestigasikan. Yang kedua, investasi yang terbaik harus bernilai. 1. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Yang kedua, tahap kerja dan tugas baru dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Yang ketiga, proses pengembangan sistem tidak harus urut. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.